Oke, refleksi atau dalam kata lain yaitu pencerminan. Biasanya kita sering bercermin, apa yang terjadi saat kita bercermin? Yang pasti pertama terbentuk bayangan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Jadi kalau kita yang menghadap cermin, pasti bayangan yang ada di cermin itu adalah wajah kita, bukan wajah orang lain. Nah, bayangan yang terbentuk itu bukan hanya bentuknya sama, tapi ukurannya juga akan sama kalau memang cerminnya itu cermin datar. Kemudian jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak objek aslinya ke cermin. Ini juga berlaku kalau cerminnya datar. Yang ketiga, pasti akan saling berhadapan dengan objek aslinya, bukan kita menghadap cermin dan cermin menghadap ke arah yang lain. Yang pasti bayangannya itu akan menghadap kita juga kalau kita menghadap cermin. Nah, kalau kita mengangkat tangan kanan kita di depan cermin, maka yang akan terlihat di cermin itu bayangannya mengangkat tangan kiri. Nah, kita akan menggunakan sifat-sifat ini dalam pelajaran kita. Jadi, misalkan kita akan menggambar bayangan hasil pencerminan di koordinat kartesius. Misalnya diketahui ada segitiga ABC dan A ini ada di koordinat 2,1, ini 2,1, B itu di 2,5, C itu di 5,1. Nah, dicerminkan terhadap garis ini. Jadi garis ini yang menjadi cerminnya. Jadi kita tahu bahwa bayangannya itu akan terbentuk dengan bentuk yang sama, saling berhadapan, kemudian jaraknya akan sama. Jadi kalau kita tahu bahwa jaraknya itu akan sama dan saling berhadapan, maka kita tahu bahwa misalkan ini titik C, jaraknya adalah 2, 1, 2. Maka kesananya itu jaraknya juga 2. Ya, kita mulai dari titik A, 1, 2, 3, 4, 5 jaraknya, berarti bayangan dari titik A itu kita hitung juga jaraknya 5 dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Oke. Ini adalah A aksen, ditulis A aksen sebagai penanda bahwa itu bayangan dari titik A, kemudian titik B, 1 dari ini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama juga di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini B di sini, C 2, 1, 2. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Nah, kita tarik garis. Oke. Kita peroleh ini adalah bayangan dari hasil pencerminan atau hasil refleksi dari segitiga ABC. Kalau kita lihat ini tadi koordinatnya adalah 2,1, B adalah 2,5, C adalah 5,1. Bayangannya ini adalah, lihat, ini 12,1, ini 1 di sini, 1, B 12,5, C aksen itu 9,5,
Nah, kita bisa tuliskan seperti itu. Jadi, A dicerminkan menjadi A aksen dengan koordinat yang seperti itu, B, C juga demikian. Nah, cerminnya ini karena ada di, kita lihat ini garis lurus, dan kita lihat berada di X7. Berarti karena dia begini, maka ini garisnya, garis cermin ini adalah X sama dengan 7. Nah, selanjutnya misalkan kita disuruh cerminkanlah segi 4 ABCD dengan koordinat A 0,2, B negatif 2,1, C negatif 4,3, dan D negatif 2,5 terhadap sumbu Y. Nah, berarti cerminnya itu adalah sumbu Y. Kita akan pertama-tama kita akan gambarkan dulu koordinat dari segi 4 ABCD. Jadi sesuai dengan koordinat yang diketahui 0,2 jadi X-nya 0, Y-nya 2. Jadi di sini A, B di sini negatif 2,1, C di sini negatif 4,3, dan D negatif 2,5. Oke, nah sekarang kita akan cerminkan, kita akan gambarkan bayangannya. Jadi pertama kita cari dulu bayangan titik A. Kita tahu bahwa ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y adalah yang ini. Maka ini berperan sebagai cermin. Nah, A ini tepat ada di cermin. Dia berhimpit dengan garis cermin atau sumbu Y. Karena berarti jaraknya itu 0, tidak ada jarak di antara mereka, saudara-saudara. Nah, berarti bayangannya juga ada di sini karena jaraknya tidak ada. Jadi kita bisa tuliskan A aksen juga di sini. Tidak ada bedanya dengan yang aslinya. Kemudian B itu jaraknya 2. Jadi 1, 2. Kita bisa gambarkan B aksen di situ. Kemudian C 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 berarti C di sini, C aksen. D aksen itu ini 1, 2. Berarti 2 di sini. Ini D aksen. Ya, kita bisa tuliskan seperti itu. Nah, kita tarik garis. Nah, inilah bayangan dari refleksi segi 4 ABCD pada sumbu Y. Kalau misalkan ditanya dicerminkan terhadap sumbu X, berarti cerminnya sumbu X di sini. Berarti bayangannya ada di bawah. Oke. Jadi kita harus lihat jaraknya itu jarak objek menuju cermin. Itu sama dengan jarak dari cermin menuju bayangan. Oke, selanjutnya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau kita perhatikan, adik-adik coba-coba lagi. Kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X bagaimana, terhadap sumbu Y bagaimana, terhadap titik asal, dan bermacam-macam garis, kita akan temukan bahwa bayangan dari apa yang kita cerminkan memiliki titik koordinat yang seperti ini. Jadi misalkan X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya akan ini, X, negatif Y. Jadi misalkan yang akan dicerminkan adalah 5,3 terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 5, minus 3. Tanpa kita gambarkan,
ini sudah pasti bahwa hasilnya akan 5,-3. Karena yang akan berubah hanya bagian Y-nya ini. Oke. Selanjutnya, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya akan jadi ini, negatif X, Y. Jadi kalau misalkan tetap 5,3, hasil bayangannya itu akan menjadi negatif 5,3 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik asal, jadi kalau tadi contohnya terhadap garis. Nah, kalau ini terhadap titik, jadi semua titik-titik itu harus dihitung berapa jaraknya. Ini hasilnya akan menjadi negatif 5,-3 kalau tetap yang ini. Kemudian, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya akan menjadi dari X, Y menjadi Y, X. Menjadi terbalik dia. Jadi, bagian Y-nya menjadi bagian X, jadi 3,5. Oke. Kemudian terhadap garis Y sama dengan negatif X, ya menjadi negatif 3,-5. Garis Y sama dengan H. H ini maksudnya suatu konstanta. Jadi seperti contoh yang pertama itu X sama dengan 7, ini H-nya. Jadi misalkan contoh yang lain Y sama dengan 5. Nah, ini adalah H-nya. Misalkan coba ini H tetap. Jadi 5,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, hasilnya akan 5,2 kali H kurang 3. Misalkan kalau H-nya ini misalkan 1, maka hasilnya akan 5,2 kali 1, 2, kurang 3. 2 kali 1 kurang 3 sama dengan 2 kali 1, 2, kurang 3, negatif 1. Oke. Kemudian, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, jadi ini akan menjadi 2 kali H kurang X, X-nya 5, Y 3. Jadi, kalau misalkan H-nya 1 juga, jadi hasilnya akan jadi 2 kali 1 kurang 5, 2 kurang 5 itu negatif 3,3. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ini adalah soal latihan, silakan dikerjakan.